Blackpink in your area. Faktanya justru ya, kalau misalnya Indonesia jadi salah satu negara yang bakalan didatengin sama Blackpink dan langsung konsernya bakalan ada di GBK Jakarta Indonesia. Reuni gitu, bakalan reuni, kumpul terus tampil bareng-bareng lagi as a group Blackpink ya di Blackpink World Tour Deadline in Jakarta yang bakalan ada di Gelora Bung Karno tanggal 1 dan juga 2 November 2025. Terus lagi yang kedua, ini jadi pertama kali tur dunia setelah keluar dari YG Entertainment. Di situ ada Jennie yang tampil di Coachella dan juga Lisa. Nah, Rose juga ada tapi jadi penonton, belum hal 99ers, dan juga yang paling eksklusif itu ada section VIP Bling Package yang seating yaitu di harga Rp3.800.000 itu. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Blackpink in your area. Ciela, udah siap buat ketemu sama Blackpink di Indonesia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, konser juga, comeback juga ya kan. Mungkin kemarin kamu udah kayak liatin activity dari setiap member ya kan, Lisa, terus juga Rose, terus like Jennie, belum lagi Jisoo ya kan, tapi semua activity-nya adalah masing-masing alias solo karir. Dan sekarang gebrakan baru lah di tahun 2025 kalau ternyata Blackpink ini bakalan mulai konser dunianya atau tour dunianya atau world tournya mereka. Dan fun fact-nya, ini udah bukan fun fact sih, faktanya justru ya, kalau misalnya Indonesia jadi salah satu negara yang bakalan didatengin sama Blackpink dan langsung konsernya bakalan ada di GBK Jakarta Indonesia. Kalau misalnya kamu penasaran, yuk kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. So far, Mayang bakalan ngebahas dulu tentang Blackpink-nya sendiri. Jadi, as we know, Blackpink ini debut di tanggal 8 Agustus 2016, which is berarti di tahun 2025 ini udah 9 tahun ya Blackpink ada di industri K-pop ya. Dan tahun depan 2026 itu bakalan jadi anniv 10 tahunnya Blackpink. Nah, kita kenal ada 4 membernya Blackpink, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Jisoo Blackpink atau Kim Jisoo yang lahir di Seoul 3 Januari 1995 dan posisinya ini sebagai lead vokalis. Terus lagi yang kedua ada Jennie ya kan, alias Kim Jennie atau sekarang mungkin pada kenalnya Like Jennie, itu salah satu lagunya Jennie ya kan, yang lahir di Korea Selatan di tanggal 16 Januari 1995 sebagai man rapper. Terus lagi ada Rose Blackpink atau Park Chaeyoung yang lahir di New Zealand di tanggal 11 Februari 1997 dan posisi di Blackpink itu sebagai man vokal. Dan yang terakhir kita kenal dong seorang Lisa atau Lalisa Manoban yang lahir di Bangkok 27 Maret 1997 dan posisi di Blackpink itu sebagai man dancer, lead rapper dan juga maknanya nih paling muda ternyata. Dan sekarang mereka bakalan reuni gitu, bakalan reuni, kumpul terus tampil bareng-bareng lagi as a group Blackpink ya di Blackpink World Tour Deadline in Jakarta yang bakalan ada di Gelora Bung Karno tanggal 1 dan juga 2 November 2025. Nah, ini nih keseruannya gitu kan. Dari kemarin ketika dirilis pertama kali kalau di tahun 2025 ada teaser kan ya di akunnya Blackpink ya, officialnya Blackpink itu kalau misalnya bakalan ada world tour dan semua menebak Jakarta masuk dong, Jakarta lagi dong gitu, karena kan di konser kemarin sebelumnya boom banget ya, bombastis banget, dan sekarang diharapin datang lagi kan ke Jakarta. Dan ini mungkin
jadi pertanyaan banyak orang gitu. Mungkin yang bukan Blink pasti bertanya-tanya, kenapa sih konser yang satu ini ditunggu-tunggu banget? Karena dikutip dari detik.com nih 99ers, Blackpink ini bakalan menghibur penonton dengan lagu-lagu solonya mereka dari masing-masing member. Jadi kayak kemarin Jennie udah ngerilis Like Jennie, mungkin bakalan dibawain. Jisoo ya kan udah dengan Flower dan juga Earthquake-nya bakalan dibawain. Terus Lisa ya kan dengan Money bisa jadi, atau Rose dengan Apate kita tidak tahu juga ya lagu-lagu mana yang bakalan dibawain nanti di GBK, dan itu pastinya jadi surprise buat para Blink atau para K-popers dan juga fansnya Blackpink begitu. Dan penampilan Blackpink as a group ini pasti bakalan seru banget dan ditungguin pastinya, karena kan kemarin mereka udah hiatus dari activity as a group, dan sekarang bakalan dikumpulin lagi as a group di World Tour. Jadi siapa coba yang gak nungguin ya. Dan lagi sebenarnya kalau misalnya Mayang rangkum ada beberapa hal nih yang bakalan seru banget di konsernya Blackpink tahun ini. Yang pertama, ini jadi ajang reuni setelah Blackpink tampil di Coachella di tahun 2023. Ya sebenarnya kemarin di tahun 2025 atau di tahun ini gitu Blackpink juga tampil sih, tapi bukan as a Blackpink ya, tapi hanya beberapa membernya aja. Di situ ada Jennie yang tampil di Coachella dan juga Lisa. Nah, Rose juga ada tapi jadi penonton, belum jadi line up-nya. Terus lagi yang kedua, ini jadi pertama kali tur dunia setelah keluar dari YG Entertainment. Bukan Blackpink yang keluar ya, tapi membernya gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngikutin cerita tentang Blackpink dan para membernya, jadi yang sekarang ada di bawah naungan YG Entertainment itu hanyalah Blackpinknya gitu as a group. Kalau misalnya mereka as a soloist gitu, mereka udah terpencar masing-masing, berbeda agensi, empat-empatnya bahkan mendirikan agensi masing-masing. Jadi udah nggak ada yang di bawah YG Entertainment as soloist ataupun personal. Jadi yang di bawah YG itu ya Blackpinknya aja, dan ini jadi world tour pertama Blackpink setelah membernya keluar dari YG Entertainment. Terus lagi keseruan selanjutnya, ini jadi konser kedua di GBK setelah kemarin Born Pink ya kan datang di GBK, dan sekarang dilanjutkan dengan tour Deadline ini bakalan tampil di GBK juga selama 2 hari. Durasi waktunya sama sih kayak kemarin yang Born Pink, dan semua excitednya juga sama gitu kan. Nah sekarang muncullah dengan Deadline. Sebenarnya kalau misalnya kita rewind ya kan, ini juga bakalan jadi world tour ketiganya Blackpink ke Indonesia. Jadi dulu pernah visit in your area di tahun 2019, tapi kalau nggak salah tempatnya itu di ISBSD ya kan, jadi masih belum yang sebesar GBK gitu kan. Terus dilanjut di World Tour yang Born Pink itu di tahun 2023 itu udah di GBK, dan antusiasmenya luar biasa, sold out. Dan sekarang yang bakalan coming soon datang itu di World Tour yang ketiga alias yang Deadline ini bakalan di GBK Jakarta juga. Nah kalau misalnya untuk tiket gimana nih? Apakah murah, mahal, sama nggak sih sama yang tahun lalu? Bukan tahun lalu, World Tour yang kedua atau gimana nih? Nah dikutip dari detik.com, jadi kurang lebih dibagi jadi beberapa area ya kan, seperti biasa seating plan-nya. Yang paling mahal 99ers dan juga yang paling eksklusif itu ada section VIP Blink Package yang seating, yaitu di harga Rp3.800.000. Itu yang VIP Blink Package seating. Jadi itu benar-benar di depan, dan beberapa benefit bisa didapetin lewat seating yang satu ini. Terus juga ada yang section Platinum, dan ini juga kategorinya seating di harga Rp3.400.000. Terus kita lanjut lagi ke cut 1, ini juga masih seating di harga Rp3.100.000. Cut 2 ini seating juga Rp2.600.000. Di cut 3 itu seating juga sama, ini sebenarnya mostly semua seating ya 99ers ya. Dan di cut 3 ini di harga Rp2.300.000. Dilanjut di cut 4 sama masih seating juga di harga Rp2 juta. Dan untuk di GBK itu sebenarnya ada beberapa part atau di beberapa tribun itu yang restricted view. Jadi view-nya kamu itu mungkin nanti akan terhalang oleh pegangan tangga atau misalnya kaca
kaca ya kan. Di GBK kan karena ada tribunnya, dia ada beberapa yang terhalang oleh kaca. Nah ini juga ada seatingnya juga biar kamu mungkin nggak rugi gitu kan nontonnya, yaitu di harga Rp1.450.000, dan semua ini belum termasuk tax ya gitu. Jadi nanti pasti ada tax lagi dari website pembelian tiket, dan juga biasanya ada beberapa biaya admin. Jadi ya dikalkulasiin mungkin akan ada 13-15% tambahan dari harga yang tadi Mayang sebutin. Dan untuk pembeliannya sendiri, tiketnya bisa langsung di tiket.com dari tanggal 10 sampai 12 Juni. Sebenarnya ini dari 10 sampai 12 Juni 2025 itu nanti dibagi beberapa kali untuk pembelian tiket. Di tanggal 10 itu untuk Weverse member kalau nggak salah, correct me if I'm wrong 99ers, kalau nggak salah untuk member dulu di tanggal 10, terus nanti di tanggal 11 juga lanjut ada pembelian tiket yang kedua. Dan untuk general sale atau misalnya ini semua bisa beli gitu ya, benar-benar mau yang member mau yang enggak gitu kan, itu semua di tanggal 12 Juni 2025 begitu. Jadi siapin apa? Siapin uang yang banyak ya kan. Aku tahu tabungan kamu tuh cukup sebenarnya 99ers, cuma ngepas kan. Nah itu dia, karena sebenarnya ini kemarin pro kontranya adalah kenapa beli tiketnya harus di bulan Juni sedangkan konsernya masih November gitu kan. Dari Juni ke November tuh kayak ada berbulan-bulan, jadi ada kagetnya sih gitu. Udah kemarin dari announcement pertama bakalan world tour, terus udah kayak gitu tiba-tiba ada tanggalnya November, nah tiba-tiba lagi lah war tiketnya. Kebayang gak sih, beberapa hari lagi dong ya kan. Sekarang udah tanggal 2 nih Maya nge-record Gangnam Iyagi, berarti udah hitungan hari 99ers. Wah, good luck. Sebenarnya Mayang pengen sih sejujurnya, tapi kalau boleh ya kan, bolehlah ya kan, traktirin Mayang, cielah. Jangan lupa 99ers, pokoknya kalau misalnya kamu jadi salah satu fansnya Blackpink atau Blink, selamat untuk war tiket ya kan. Mudah-mudahan mendapatkan section yang kamu pengenin, dan jangan lupa ya kan, Mayang juga pasti bakalan ngajakin kamu untuk stay tune di Gangnam Iyagi dan kasih tahu Mayang apa yang harus Mayang bahas lagi di Gangnam Iyagi selanjutnya. So, sampai ketemu di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong!